Perbatasan Afrika dilalui dengan banyak tantangan. Nah, terlepas dari ketentuan UNCLOS, Afrika memiliki beberapa sengketa batas laut yang belum pernah terselesaikan. Nah, dalam video ini kita akan membahas isu, penyebab, esensi, dan imperatif keamanan dari sengketa laut di Afrika. Perkenalkan, nama saya Eklesia Preska dari Prodi Sains Informasi Geografi kelas 5A. Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Laut Tambahan, Landas Kontinen, Laut Lepas, dan Hukum Laut PBB, masing-masing diakui sebagai rezim hukum global di laut. Nah, konvensi-konvensi tersebut memuat ketentuan-ketentuan tentang definisi dan pengakuan tentang apa yang dimaksud dengan batas dan zona maritim, perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, dan perairan kepulauan. Praktik delimitasi batas laut harus digambarkan dengan tepat agar tidak menjadi sumber konflik yang sering terjadi di antara negara-negara yang dapat mengambil dimensi regional dan bahkan internasional. Apabila terjadi perselisihan, UNCLOS memberikan kebebasan kepada negara yang memiliki masalah melalui negosiasi atau tindakan diplomatik lainnya di antara mereka setiap saat. Nah, tetapi jika para pihak gagal untuk menyepakati perjanjian penyelesaian tersebut, maka permintaan harus diajukan ke peradilan. Menurut Walker, tahun 2015, benua Afrika ditandai dengan banyak sengketa batas laut. Dan kecuali ini diselesaikan melalui negosiasi atau langkah-langkah diplomatik lainnya dan cara-cara yang tepat yang dapat diterima. Nah, itu akan membahayakan implementasi kebijakan dan strategi maritim jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk itu, negara-negara Afrika harus memperlakukan dan memprioritaskan penyelesaian sengketa perbatasan jika pembangunan ekonomi maritim yang imperatif dan integral harus dilakukan. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Laut adalah suatu kesatuan yang diatur oleh hukum internasional dengan hak dan kewajiban negara melalui yurisdiksi maritim yang berbeda. Nah, pentingnya batas laut di Afrika telah menjadi menarik dengan perluasan batas nasional yurisdiksi maritim selama 6 dekade terakhir atau lebih. Satu unit laut mungkin bernilai lebih dari satu unit tanah yang tidak produktif, terutama bila mengandung minyak dan gas di lapisan tanah bawah atau di dasar laut. Efek yang dihasilkan adalah membuat delimitasi batas menjadi tanggung jawab utama bagi negara-negara pantai di Afrika dan relatif sedikit dari mereka yang memiliki batas maritim yang lengkap. Alasan buruknya respon Afrika terhadap delimitasi batas maritim terletak pada fakta bahwa mereka itu bukan prioritas, terutama saat tidak adanya serangan oleh tetangga yang berdekatan atau insiden atau sumber daya alam apapun. Nah, menurut Charmy dan Alexander pada tahun 2005, di Afrika ada beberapa batas maritim tetap yang tidak pasti meskipun ada upaya untuk memperjelasnya. Hal ini dijelaskan oleh berbagai faktor, beberapa di antaranya menggambarkan masalah regional. Selain hal-hal tersebut, meningkatnya desakan-desakan negara Afrika untuk mencapai tingkat kontrol yang lebih besar atas laut dekat terkait dengan alasan untuk menciptakan zona penyangga pada waktu konflik, untuk membantu mencapai tujuan yang lebih luas, rute perdagangan komersial utama melewati perairan ini. Oleh karena itu, penguasaan zona maritim merupakan dorongan ekonomi. Beberapa dari zona maritim ini memiliki daerah penangkapan ikan yang signifikan, dan potensi cadangan minyak dan gas juga sangat besar. Baik, selanjutnya, upaya internasional menuju delimitasi batas laut mengarah pada pembentukan konvensi yang paling komprehensif tentang hukum laut, yang dikenal sebagai UNCLOS. Nah, UNCLOS menjadi wadah negara-negara bebas selama proses negosiasi untuk menyetujui metode apapun yang mereka anggap adil bagi mereka. Nah, ada dua area penting dalam delimitasi batas maritim, yaitu penetapan batas maritim eksternal oleh undang-undang domestik yang harus disesuaikan dengan hukum internasional yang tentang hukum laut dan dasar laut dalam di luar yurisdiksi nasional. Di sini delimitasi itu bersifat tunggal dan tidak mempengaruhi hak-hak hukum negara lain, asalkan tidak ada tindakan yang salah yang dilakukan berdasarkan delimitasi yang memungkinkan pelanggaran
terhadap kepentingan masyarakat internasional. Nah, namun sayangnya hanya sedikit negara Afrika yang menemukan kebijaksanaan tersebut. Batas laut dapat dibuat secara sepihak atau dengan persetujuan tertulis, tergantung pada letak geografis negara pantai yang berdekatan dengan laut. Nah, oleh karena itu perlu diingat bahwa di mana kedaulatan atau yurisdiksi negara terlibat antara negara-negara yang bersebelahan atau berseberangan. Demarkasi batas-batas maritim tetap merupakan aspek penting dari latihan tersebut. Namun, dalam praktiknya kesepakatan seperti itu tidak selalu mudah didapat. Doktrin hukum internasional dan kasus hukum internasional, Court of Justice, dan Arbitration Internasional telah membuat pernyataan tentang apa yang memenuhi syarat sebagai prinsip-prinsip delimitasi maritim. Prinsip-prinsip tersebut meliputi, yang pertama ada prinsip equidistance, yaitu ada pemerataan dan asas pemerataan, batas laut tunggal, dan yang kedua ada prinsip proporsionalitas, yaitu ada meliputi di dalamnya ada keadaan yang relevan, keadaan geografis, keadaan non-geografis, keadaan sosial, ekonomi, dan keadaan khusus. Dari penerapan prinsip tersebut, pada proses delimitasi bertujuan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, menentukan dasar hukum untuk delimitasi batas-batas maritim, Afrika mengikuti prinsip-prinsip tersebut yang secara umum diakui dalam hukum internasional. Harus menjadi kasus dan bukan pengecualian. Nah, Uni Afrika telah menyetapkan akhir tahun 2017 sebagai tenggat waktu bagi semua negara Afrika untuk membuat deliniasi dan demarkasi perbatasan mereka. Namun, hanya 30% dari keseluruhan 800.000 kilometer perbatasan di benua tersebut yang telah didemarkasi. Nah, ini menunjukkan bahwa besar kontroversi dan ketegangan masih bertahan. Sejak negara-negara Afrika mulai memperoleh kemerdekaan dari bekas penguasa kolonial mereka, perbatasan laut telah bermanifestasi sebagai angka desimal konflik dan perang yang konstan. Nah, meskipun demikian, demarkasi fisik sebagian besar maritim Afrika bukanlah hal yang menggembirakan. Nah, prosesnya itu masih buruk meskipun ada rezim hukum UNCLOS dan aturan dan prinsip internasional yang mengatur delimitasi batas laut. Namun Afrika tampaknya bangkit untuk menghadapi kesempatan dan kenyataan bahwa tidak adanya batas-batas maritim yang digambarkan dengan benar merupakan ancaman bagi koeksistensi dan perdagangan damai, yang merupakan kekuatan demografis dan ekonomi penggerak Afrika. Oleh karena itu, negara-negara Afrika telah mengambil beberapa langkah untuk menjawab pertanyaan tentang delimitasi batas-batas maritim Afrika. Salah satu langkahnya melalui Konferensi Pan-Afrika tahun 2009 tentang batas maritim dan landas kontinen untuk implementasi program pembatasan Uni Afrika, sambil mencatat dan mengakui kemajuan yang signifikan yang dibuat oleh negara-negara dari Uni Afrika dalam penetapan batas-batas maritim mereka dan upaya yang dilakukan menuju penentuan batas-batas terluar landas kontinen oleh beberapa negara anggota dan untuk mengkonsolidasikan kemajuan yang dicapai sejauh ini, menyepakati rekomendasi-rekomendasi luas mengenai yang pertama ada tindakan yang dipercepat oleh negara-negara Afrika dalam penentuan batas-batas maritim mereka, di mana latihan belum terjadi, pertukaran pengalaman dan keahlian yang memadai untuk membantu proses dan penyelesaian damai sengketa perbatasan antar negara. Yang kedua ada memastikan keamanan laut, penelitian kolaboratif, dan harmonisasi undang-undang dan kebijakan negara. Nah, semuanya itu untuk memastikan pengelolaan dan eksistensi sumber daya laut yang lebih baik dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pertukaran pengalaman, dan penelitian yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang isu-isu terkait pembatasan di benua tersebut. Semua tindakan ini sebagian besar sejalan dengan aturan dan prinsip-prinsip delimitasi batas laut, sebagaimana digariskan yang terkandung juga dalam UNCLOS dan keputusan dari ICJ sendiri. Nah, jika dilaksanakan dengan setia oleh negara-negara anggota Uni Afrika, mereka akan menjadi instrumen yang sesungguhnya untuk mencegah sengketa batas laut. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu meningkatnya saling ketergantungan dan ekonomi politik antara negara-negara Afrika dan dunia pada umumnya telah menarik minat
pada pengelolaan pengairan internasional di luar yurisdiksi nasional, dan ini telah meningkatkan ketegangan dan konflik bagi negara-negara di benua tersebut. Yang juga perlu diperhatikan adalah Uni Afrika yang mendorong penyelesaian negosiasi dan penyelesaian damai sengketa maritim antara negara-negara anggota dari Uni Afrika tersebut. Nah, ini nggak diragukan lagi merupakan perkembangan yang sangat positif akan meningkatkan dorongan dari antar negara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai sehingga perdagangan tidak terlambat. Lalu apa sih yang dipertaruhkan dalam sengketa batas maritim Afrika? Secara umum, dua negara dapat mengklaim kedaulatan atas tanah atau pulau atau bersengketa atas tumpang tindih hak atas hak dan yurisdiksi maritim. Penetapan batas laut harus dilakukan dengan persetujuan prinsip-prinsip hukum internasional yang saat ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan UNCLOS yang telah disebutkan sebelumnya tentang batas-batas yurisdiksi nasional, garis pangkal, dan penetapan batas laut teritorial (ZTE) dan batas-batas laut Andes kontinen juga. Nah, di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZTE, negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas laut dan di atas dasar laut dan di tanah di bawahnya. Pengelolaan batas laut mengacu pada peran pemerintah dan lembaga yang memiliki tanggung jawab fungsional untuk pengelolaan perbatasan. Nah, ini merupakan proses kolaboratif antara suatu negara dengan negara tetangganya. Nah, sehingga tidak dapat dilakukan secara sepihak dan selalu lebih baik dilakukan secara bersama-sama di tingkat regional. Batas laut di Afrika dikelola dengan buruk sehingga mengarah ke aktivitas penyelundupan, perdagangan manusia, narkoba, pembajakan senjata, baras selundupan, pemberontakan, kejahatan terorganisir, kemudian ada perdagangan spesies langka dan ancaman keamanan yang sangat tinggi. Nah, mempertimbangkan masalah ini mengungkapkan bahwa perbatasan laut adalah suatu keharusan. Dengan demikian, mengelola batas laut di Afrika memerlukan pendekatan pengelolaan bersama. Melalui pengelolaan bersama, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan hayati yang melampaui batas atau tumpang tindih dapat mudah diselesaikan. Apabila negara-negara gagal menyepakati delimitasi perbatasan, hal tersebut mengimplikasikan perbedaan substansi dalam posisi. Hal ini jelas menimbulkan situasi yang kompleks, yang berarti bahwa kasus ini mereka mungkin bersedia untuk menyetujui gagasan pembangunan bersama. Tetapi hanya sejauh mereka siap untuk mengesampingkan masalah delimitasi yang rumit untuk mempertimbangkan masa depan demi kebaikan ekonomi yang lebih berlangsung atau kepentingan praksis lainnya. Oke, lanjut. Masalah keamanan maritim melibatkan dua pihak utama, kerjasama regional dan internasional untuk keamanan dan pembangunan maritim. Untuk Afrika seperti sebagian besar negara maju, keamanan maritim sangat penting karena ruang maritim adalah pendorong utama pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menerapkan strategi Afrika untuk melindungi laut dan samudranya, untuk memberikan perdamaian, keamanan, serta menjadikan ruang maritim Afrika sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keamanan maritim tetap berada di garis depan agenda Afrika, tetapi tentu saja hal ini tidak dapat ditangani secara efektif oleh masing-masing negara Afrika, tetapi dengan kerjasama regional yang kohesif. Sementara Afrika tetap menjadi tempat kepentingan strategis bagi masyarakat internasional. Negara-negara Afrika harus lebih tanggung jawab dan tanggap. Ada kebutuhan untuk mempromosikan kerjasama regional dan meningkatkan kesadaran akan tantangan keamanan maritim utama di seluruh Afrika dan mengambil tindakan yang relevan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan melalui pertemuan dan konferensi melalui Dewan Keamanan PBB. Dalam konferensi tersebut dibahas mengenai strategi AIM atau Africa Inland Mission tahun 2050. Konferensi tersebut merupakan upaya yang diambil dalam tingkat nasional, regional, dan global. Nah, dari pembahasan video ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan sengketa batas maritim di Afrika merupakan masalah yang sangat kompleks dan rumit. Dalam mengatasi masalah ini dilakukan beberapa tindakan, yaitu mengimplementasi
pasal 82 dan pasal 76 dari UNCLOS yang dibahas melalui konferensi tingkat nasional hingga internasional. Melalui kasus ini kita dapat melihat bahwa terdapat kewajiban negara-negara di Afrika untuk melakukan kerjasama terkait penentuan batas maritim beserta sengketanya. Baik, demikian video yang bisa saya tampilkan. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Sampai jumpa.